Halo Sobat Inspiratif Mansa, selamat datang di Satwika Podcast, ruang berbagi cerita, motivasi, dan pengalaman dari keluarga besar SMA Negeri 1 Genteng. Pada episode kali ini, kita akan berbagi kisah inspiratif dari alumni SMA Negeri 1 Genteng yang berhasil melanjutkan pendidikannya di University Telkom, perguruan tinggi yang memiliki keunggulan di bidang teknologi, bisnis, dan industri kreatif. Hari ini telah hadir 3 alumni SMA Negeri 1 Genteng yang akan berbagi cerita perjuangan mereka hingga lolos di University Telkom. Halo kakak. Halo. Mungkin bisa diperkenalkan nama, fakultas, dan jurusan serta jalur yang ditempuh di Telkom University. Oke, mau dari mana? Dari Oke. kakak. Halo, perkenalkan nama aku Vira. Aku sekarang melanjutkan kuliah di Prodi Data Science, Fakultas Informatika. Aku masuk Telkom University ini lewat jalur beasiswa. Halo, perkenalkan nama aku Ragita Aurora Ramadhani dari Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Informatika, dan dapat jalur beasiswa juga. Halo, perkenalkan nama aku Anissa Anggun Bridiana, biasa dipanggil Caca. Aku lulus dari seleksi Telkom University lewat jalur reguler dan Fakultas Rekayasa Industri, Program Studi Teknik Industri. Nah, sebelumnya apa nih alasan kakak untuk memilih Telkom University sebagai tempat untuk melanjutkan perguruan tinggi? Mungkin dari aku ya, karena aku melihat di masa depan itu sepertinya teknologi akan lebih banyak digunakan. Oh iya. Jadi Kan karena iya betul digitalisasi. Nah, karena Telkom University ini kan kampus IT. Jadi kita semua diajari bagaimana caranya kita mengolah sebuah teknologi, bukan kita yang termakan oleh teknologi, tapi bagaimana kita menggunakan teknologi itu dengan baik. Jadi alasan aku memilih Telkom University selain aku mendapat beasiswa di sini, yang kedua yaitu aku ingin bagaimana nantinya aku bisa menggunakan teknologi dengan baik sehingga aku bisa menggunakan teknologi untuk karirku di masa depan, seperti itu. Iya, betul. Kalau menurut kakak Regita, apa nih keunggulan dari Telkom University dalam bidang khususnya bisnis dan teknologi? Untuk dalam bidang bisnis dia mungkin agak kurang, tapi di era yang akan datang pasti banyak tuh bisnis yang menggunakan teknologi dan lain sebagainya macamnya. Nah, apalagi Telkom sendiri unggul di bidang AI-nya. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman, bukan kita yang ketinggalan zaman. Iya, jadi gitu. harus mengikuti era zaman sekarang juga ya. Nah, terus bagaimana proses persiapan kakak-kakak waktu memutuskan nih mau kuliah di Telkom University? Oke, untuk memutuskan itu yang pertama itu awalnya itu sempat bingung juga ya. Ya biasa waktu itu juga bisa dibilang nggak lulus UTBK juga kan. Makanya langsung daftar ke Telkom jalur reguler. Di situ aku melihat itu kayak Telkom ini apa ya? Dia itu di bawah naungannya BUMN. Yang dimana kalau kerjasamanya itu ya lumayan banyak juga, lumayan luas juga. Apalagi yang aku pilih itu di program studi teknik industri. Nah itu di situ itu banyak sekali kan peluang kerjanya, kayak bisa kemana-mana gitu kan, bisa ke manajemennya, bisa ke engineeringnya, bisa ke akuntansi, bisa gitu. Lalu dalam kakak memilih itu sudah dipilih secara matang belum dari waktu SMA kelas 3 itu apa persiapannya? Jadi waktu SMA itu kan emang dari dulu nargetinnya ke teknik, tapi bukan gitu. teknik industri kan. Iya. Tapi udah dimantepin untuk teknik, meskipun bisa dibilang waktu SMA salah jurusan sih. Waktu SMA juga nggak dapat biologi kan, makanya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Gitu. Kalau untuk Kak Regita dan Kak Vira persiapannya apa? Persiapannya udah disiapin waktu sebelum UTBK. Jadi sekalian, karena kita udah persiapan UTBK, jadi kita ke Telkomnya mungkin agak nggak terlalu banyak persiapan lagi, soalnya udah gitu. dipersiapin sebelum dari UTBK-nya, seperti itu. Nah, di balik persiapan itu apa ada tantangan atau struggle yang lain mungkin yang bisa diceritakan? Banyak, apalagi perjuangan-perjuangan. ya, ada bimbel yang utama, ada privat juga kan, sempat ada privat, itu privatnya 3, bimbelnya ya di situ lah di lembaga itu. Iya.
Dan itu pulangnya sekitar jam 11 malam. Itu ngerjain soal-soal, latihan soal. Jadi sampai malam gitu ya, Kak? Iya, ngerjain PKPM itu paling soalnya agak struggle sama matematika ya sebenarnya. Cuma gara-gara udah belajar di UTBK, waktu ke semester 1 dapat mata kuliah kalkulus, dia tuh kayak kerasanya gampang banget. Gampang banget. Gampang banget, enak banget ya kamu. Enak banget. Oke. Mungkin kalau perjalanan aku agak beda ya sama Regita karena dulu bagaimana tuh? dari SMA aku tuh taunya hanya PTN karena jarang disosialisasikan tentang PTS kan. Oh iya. Nah, aku tuh fokus aku hanya di satu PTN yang ada di Jogja, pasti tahu. Kasih Pasti nih, tahu itu ya. Nge-hype banget. Nah, aku SNBP, alhamdulillah aku kan masuk ke eligible. Aku ambil SNBP di universitas itu, ternyata nggak lolos nih. Terus aku UTBK dan harusnya UTBK itu ada 4 pilihan, tapi aku cuma isi 1 dan tetap di univ itu ternyata aku nggak lolos. Aku sempat drop, aku sempat down, aku kayak nggak mau kuliah deh kayaknya, aku mau kerja atau apa itu nggak tahu. Terus orang tua aku kayak kasih motivasi sih, gimana aku mau kerja kalau aku hanya mengandalkan ijazah SMA aku. Iya. Nah, akhirnya aku bingung kan, aku harus kuliah di mana. Iya. Ambil mandiri tuh juga biayanya nggak sedikit. Iya Iya, aku juga mikirin aku punya adik, aku harus mikirin ekonomi orang tua aku. Terus tiba-tiba aku buka sosial media, ada beasiswa IGGS namanya. Nah, itu awalnya aku nggak tertarik. Aku mikirnya aku UTBK aja ditolak, apalagi beasiswa, kayak berharap apa gitu kan. Terus aku coba karena dia cuman input nilai semester 1 sampai 5 dan nggak ada biaya pendaftaran. Jadi aku mikirnya kalau gagal juga aku nggak terlalu rugi-rugi banget lah. Aku coba, ternyata aku mengikuti seleksi by step. Ternyata aku lolos dan aku tuh masuk Telkom University tuh masih kayak percaya nggak percaya gitu karena nggak pernah ada di wishlist aku, nggak pernah ada di list impian terbayangkan univ ya. aku. Iya, jadi kayak aku tiba-tiba di Telkom, jadi teman-teman aku, saudara aku, orang tua aku aja bahkan nggak nyangka kalau aku bisa kuliah di Telkom University dan nggak dipungut biaya sama sekali. Jadi aku pilih Telkom University ya salah satunya karena aku nggak perlu mengeluarkan uang. Terus aku tahu Telkom University ini PTS nomor 1 di Indonesia dengan jenjang karir yang begitu luas. Jadi aku memantapkan diri untuk melepas univ yang selama ini aku impikan dan aku lebih memfokuskan diri aku ke PTS yang telah menerima aku dan menjadikan wadah aku untuk sukses nantinya gitu. Nah, jadi itu respon dari Kak Vira setelah dinyatakan diterima dari Telkom University. Aku mau tahu nih, kalau dari Kak Caca, gimana sih Kak respon setelah Kakak dari perjuangan yang sangat ekstra ya? Setelah itu dinyatakan lolos di Telkom University, itu responnya bagaimana? Awalnya sih masih tetap ngeyel di PTN gitu loh. Gitu. Tapi kayak melihat kayak PTS Telkom ini kok bagus gitu, apalagi ranknya juga bagus. Di atas PTN di atas PTN yang aku pilih ranknya itu. Gitu. Jadi kayak ya udah mengikhlaskan PTN dan lanjut ke PTS aja gitu. Happy kan Kak akhirnya? Happy banget. Happy kan? Apalagi di sana itu ya dosennya itu sangat Gen Z banget tuh. Oh gitu, enak. jadi Gen Z modis banget di situ dosennya. Enak banget di sana itu. Kalau di Telkom tuh nggak ada dosen yang tua-tua, jadi semuanya Gen Z. Jadi kita fleksibel belajarnya, bahkan kita di jam sampai jam malam 9 pun juga. kita bisa minta jam tambahan. Misal di kelas nih jamnya udah habis tapi kok Kita dirasa masih kita kurang. belum paham ya, kita bisa chat dosennya minta kelas tambahan di malam hari. Kalau dosennya lagi fleksibel pasti akan diusahakan gitu. Apalagi kan kalau misalnya dosennya tuh Gen Z kan kita lebih Iya, nyambung nggak sih, betul. sefrekuensi Jadi, gitu. kayak sama temen gitu loh belajarnya. Oh gitu. Iya. Jadi kita Seru nggak ya? nervous Betul. banget kalau misalkan masuk kelas atau gimana. Iya, betul. Nah, waktu sekarang Kak Vira nih, Iya, waktu boleh. pertama kali dinyatakan lolos, siapa yang pertama Kakak hubungin? Oh, jadi aku waktu itu buka pengumuman aku tuh di samping aku lagi ada ayah sama mamaku karena gitu. Pas aku banget berarti iya, ya. aku emang minta untuk ditemanin karena kan aku udah dapat 2 kali penolakan ya, SNBP dan SNBT. Jadi sebenarnya buka pengumuman beasiswa waktu tuh agak deg-degan karena takut ya penolakan lagi gitu. Ternyata waktu dibuka
lolos itu bener-bener rasanya kayak oh gini ya rasanya diterima gitu. Setelah dua kali aku ditolak ya kan, jadi kayak ya di situ yang happy orang tua aku pastinya. Terus langsung kabarin nenek, uti, dan aku kabarin teman-teman aku karena teman-teman aku waktu itu kondisinya semuanya udah keterima di PTN lewat UTBK. gitu. Iya, terus tinggal makanya aku. down ya, Kak. Iya, Itu bayangin ya aku satu bisa ngerasain sih. sedih banget, satu circle tuh kita berjuang bareng-bareng, kita bimbel sama-sama, tapi rezekinya beda. Mereka lolos duluan, jadi kayak mereka punya jalan mereka duluan. Aku masih cari-cari gitu, masih aku di mana ya. Terus tiba-tiba aku dapat beasiswa, terus aku langsung kabarin teman-teman terdekat aku gitu. Oh gitu, jadi dari keluarga dulu habis itu ke Iya, teman-teman gitu ya. betul. Jadi juga mengajarkan kalau kita benar-benar mengusahakan itu jangan sampai menyerah walaupun ditolak 2 kali. Iya, betul. Tapi ya tetap kita usahakan dan berdoa. Iya betul. Dan kakak-kakak sebagai alumni nih, apa ada pesan-pesan buat adik mungkin untuk mempersiapkan atau mungkin buat teman-teman yang nantinya juga melanjutkan perguruan tinggi ke Telkom, mungkin ada pesan-pesan atau tips-tips gitulah. Tips-tips ya. Kalau dari aku mungkin jangan pernah patah semangat, karena menurut aku Tuhan itu nyiptain kita udah dengan takdirnya masing-masing, tinggal kita menjalani takdir itu dengan semangat. Karena proses orang pasti beda-beda. Jadi mungkin orang lain lebih dahulu sukses daripada kita, jadikan itu motivasi. Jangan Bukan jadikan malah itu bikin iya. down ya. Jangan selalu ingin jalan kita sama kayak orang lain, karena mungkin kalau kita mengikuti jalan orang lain, kita nggak sesuai dengan momennya. Iya betul, kita tertekan, mungkin nggak sama porsinya dengan orang lain. Jadi enjoy dengan jalan kita sendiri, yakin aja bahwa suatu saat kalian pasti sukses. Betul. Gitu. Kak, terus tambahan tadi kan kakak lewat jalur beasiswa ya? Iya, betul. Nah, itu buat teman-teman yang mau ke jalur beasiswa tuh ada tips-tipsnya nggak, Kak? Kalau tips dari aku, kalau SMA sebisa mungkin aktif. Aku agak menyesal waktu SMA aku nggak ikut OSIS atau MPK. Oh, jadi Karena- berpengaruh ya? iya, Berpengaruh karena banget. Itu beasiswa aku penambahan ini poin juga. iya betul, beasiswa aku ini jadi dia tuh beasiswa yang ada poin tambahan untuk teman-teman dari OSIS atau MPK gitu. Jadi waktu itu aku daftar tanpa mencantumkan sertifikat OSIS ataupun MPK. Tapi untungnya aku ada sertifikat taekwondo sama olimpiade yang aku ikuti selama SMA. Jadi itu bisa menunjang poin aku gitu. Jadi organisasi juga berpengaruh. Iya, betul. Berpengaruh. Iya. Penambahan poin. Mungkin dari Kak Caca atau Kak Regita mungkin ada pesan-pesan buat adik-adik. Kan sekarang banyak nih yang lebih banyak meluangkan waktu untuk screen time daripada belajar. Nah itu yang perlu dicamkan itu. Soalnya aku juga mengalami seperti itu sih, Kak. Ya, pesan-pesannya ya nggak apa-apa screen time, cuma kayak ada waktunya buat belajar. Soalnya nggak enak kalau nyeselnya di belakang. Oh gitu. Lebih enak kalian mengusahakan di depan daripada di belakang itu Menyesal. kalian ya menyesal. Kayak kalian effortnya di belakang, udah capek-capek, teman kalian udah dapat setengahnya tapi kalian baru nyebur. Jadi kayak gitu. Pasti kalian waktu belajar kayak ih, kok aku nggak bisa ya? Kok yang lain udah pada bisa? Jadi kayak gitu lebih tepatnya. Kak Caca? Oh iya. Mungkin tips memanage waktu gitu, memanage waktu antara belajar dan screen time atau main sama teman-teman itu bagaimana Kak cara memanage waktu gitu? Untuk waktu SMA itu ya, yang aku lakukan itu kan dulu kan belum ada full day ya. SMA 1 Genteng kan belum ada full berarti day. masih jam 1.45? Ya, masih jam iya. setengah 2 itu kan boleh pulang gitu kan. Nah, itu aku itu biasanya langsung lanjut bimbel. Oh, jadi pulang sekolah langsung bimbel? Iya, itu paling kira-kira sampai jam setengah 5 atau jam 5 ya. Kira-kira, nah habis itu aku pulang, terus malamnya itu lanjut belajar sih, kayak nyicil UTBK gitu loh, belajar kayak kadang itu dibagi, hari ini aku belajar tentang PK atau PM gitu. Nah, jadi itu dibagi-bagi gitu, atau seminggu aku full belajar PM gitu. Jadi ya kayak kalau aku luangkan waktu sebisa mungkin untuk me time aku sendiri. Gitu. Jadi kayak mungkin jam 9 gitu tiba-tiba kayak aku pingin, misalkan aja ya, pingin keluar gitu, ya udah aku keluar jam 9 malam, tapi ya melihat besoknya juga. Kalau misalkan besoknya hari Sabtu atau hari Minggu itu ya nggak apa-apa gitu.
Tapi kalau besoknya masih harus sekolah, Masih ada kegiatan, iya, apalagi ada seperti tugas itu. gitu kan. Dikerjakan terlebih dahulu. Nah, itu dia dari kisah inspiratif dari alumni-alumni SMA Negeri 1 Genteng yang sekarang melanjutkan pendidikannya di Telkom University. Sekaligus menjadi motivasi bagi kita untuk tidak malas. Kalau misalnya kita mengusahakan itu benar-benar diusahakan dan berdoa, jangan lupa. Sekian dari saya, pamit undur diri. Satu suara, satu semangat, satu Satwika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.